Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 74. Artinya, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Dulur-dulur seiman, dalam firman di atas, nyata bahwa Allah mencemooh Bani Israel dan memberikan peringatan kepada mereka melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghidupan orang-orang yang telah mati. Semuanya itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tapi ternyata mereka tetap keras, artinya keras kepala. Seperti yang disitir tadi dalam ayat 74 surat Al-Baqarah yang artinya kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Dulur-dulur seiman, maknanya hati menjadi keras itu adalah setelah semuanya itu terjadi justru hati mereka malah menjadi keras, lebih keras seperti batu. Dan tidak pernah lunak selama-lamanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum mukmin berperilaku seperti mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebesaran, kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Dulur-dulur seiman, Al-Aufi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika si terbunuh itu dipukul dengan salah satu anggota badan sapi betina, maka si terbunuh itu duduk, hidup kembali seperti semula. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah yang telah membunuhmu? Ia menjawab, anak-anak saudaraku yang telah membunuhku. Kemudian ia mati lagi. Selanjutnya anak-anak saudaranya di saat si terbunuh dicabut lagi nyawanya oleh Allah, mereka mengatakan, demi Allah kami tidak membunuhnya. Mereka mendustakan perkara yang hak sesudah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74 ini, yang artinya tadi kita sebutkan, yaitu kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Dulur-dulur seiman, khitab ini maksudnya kata-kata ini adalah ditujukan kepada anak-anak saudara si terbunuh atau keponakan-keponakannya itu yang telah membunuh yang si terbunuh itu.
Dan dalam firman selanjutnya, artinya dalam kalimat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 74 ini adalah dikatakan perihalnya sama seperti batu, bahkan mereka lebih keras lagi. Dulur-dulur seiman, maka setelah berlalunya masa, artinya setelah berlalu waktu, jadilah hati kaum Bani Israel itu keras dan tidak mempan lagi dengan nasihat dan pelajaran. Sesudah mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kebesaran Allah dan berbagai mukjizat, tapi kekerasan hati mereka itu makin mengeras dan sama dengan batu yang mustahil dapat menjadi lunak, bahkan lebih keras lagi dari batu. Karena sesungguhnya di antara bebatuan itu justru masih ada yang mengalirkan mata air sampai membentuk sungai-sungai. Di antaranya lagi ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya sekalipun tidak mengalir. Jadi di antara batu itu pun ada air masih lembut istilahnya, dan ada air dan meluncur jatuh dari atas bukit karena takutnya kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa benda mati pun mempunyai perasaan tersebut terhadap Allah. Ya. Karena hal tersebut disesuaikan dengan keadaan yang seperti dijelaskan dalam ayat lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44, yang artinya langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia pernah mengatakan setiap batu yang memancarkan darinya air atau terbelah mengeluarkan air atau meluncur jatuh dari atas bukit, sesungguhnya hal ini terjadi karena mereka itu takut kepada Allah. Demikian menurut keterangan yang diturunkan oleh Al-Quran. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dan Ibnu Abbas. Jadi ini dari Ibnu Abbas, ya, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya padahal di antara batu-batu itu sungguh ada mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dari ayat tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya di antara batu-batu itu terdapat batu itu lebih lunak daripada hati para Bani Israel itu. Ya, keadaannya tidaklah seperti itu, seperti kebenaran yang kalian dakwakan itu. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Baqarah 74 itu, Abu Ali Al-Jayani dalam kitab tafsirnya mengatakan, maksud dari kata-kata padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, itu maksudnya adalah jatuh meluncur seperti jatuhnya salju dari awan. Menurut Al-Qadi Al-Bakilani, takwil ini jauh dari kebenaran. Pendapatnya itu diikuti oleh Ar-Razi. Memang demikian kenyataannya, mengingat makna yang menyimpang dari lafaz tanpa dalil tidaklah dibenarkan. Ibnu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Hisham ibnu Ammar, dan seterusnya sampai ke Ibnu Hisham As-Safaki telah menceritakan kepadanya Yahya ibnu Abu Talib, yakni Yahya ibnu Yakub, yang berkaitan dengan firman Allah, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai darinya. Artinya itu banyak yang menangis. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air. Jadi maknanya sini artinya adalah sedikit keluar, itu artinya sedikit menangis. Dan sesungguhnya
tangisan hati itu adalah tanpa air mata. Sebagian ulama menduga bahwa makna ayat 74 Al-Baqarah itu yang artinya tadi sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, itu adalah termasuk dalam majas, yaitu menyandarkan khusyuknya batu-batuan itu, seperti halnya makna menyandarkan hanya kepada tembok yang ada dalam firman Allah hendak runtuh atau roboh gitu. Ar-Razi dan Ar-Tubi serta selain keduanya dari kalangan para imam ahli tafsir mengatakan bahwa takwil seperti ini tidak diperlukan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan watak tersebut pada diri batu. Seperti halnya yang disebutkan dalam ayat lain yaitu surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Juga dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Juga dalam surat Ar-Rahman ayat 6, dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepada Allah, kepadanya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik? Itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 48. Kemudian juga dalam surat Al-Fusilat ayat 11. Keduanya, maksudnya di sini langit dan bumi, itu menjawab, kami datang dengan suka hati. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 21, yang artinya kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maksudnya begitu, maka gunung itu akan hancur. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan kami dapat berbicara. Nah, itu adalah potongan dari surat Fusilat ayat 21. Dulur-dulur iman, di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya gunung ini, maksudnya di sini adalah gunung Uhud, adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Hadis lainnya yang seumpama hadis tersebut adalah hadis yang menceritakan tentang rintihan dan tangisan suatu batang pohon korma ketika ditinggal oleh Nabi SAW. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadis yang mutawatir, itu dalam kitab Sahih Muslim, di mana hadis tersebut artinya sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebelum aku diangkat menjadi rasul. Sesungguhnya aku sekarang benar-benar masih mengetahui tempatnya. Demikian pula hadis yang menceritakan tentang sifat Hajar Aswad. Di dalamnya disebutkan bahwa di hari kiamat kelak Hajar Aswad akan menjadi saksi orang-orang yang saksi yang membela orang-orang yang pernah mengusapnya. Masih banyak hadis-hadis lain yang menceritakan hal-hal yang semakna. Dulur-dulur seiman, Imam Qurtubi mengetengahkan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa huruf a'taf di dalam ayat Al-Baqarah ayat 74 itu mengandung makna takhyir, yakni permisalan untuk ini dan yang misal lagi untuk itu. Misalnya dalam perkataan orang Arab, duduklah dengan Hasan atau Ibnu Sirin. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Tetapi Ar-Razi menambahkan pendapat lain, yaitu mengatakan bahwa huruf ataf itu ada dalam ayat ini menunjukkan makna ibham bila dihubungkan dengan lawan bicara. Perihalnya samalah dengan ucapan sepasang orang lagi kepada lawan bicaranya, seseorang kepada lawan bicaranya, kamu telah makan roti atau kurma, padahal si pembicara mengetahui mana yang dimakan oleh si lawan pembicara. Pendapat lain mengatakan bahwa huruf ataf di dalam ayat ini semakna dengan ucapan seorang, makanlah manisan atau asam-asaman.
Dengan kata lain, tidak dapat makan selain dari salah satu di antara keduanya. Yakni di sini hati kalian telah menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi daripada itu. Dengan kata lain, keadaan hati mereka itu tidak keluar dari salah satu di antara kedua pengertian tersebut. Para ulama bahasa Arab itu berbeda pendapat mengenai makna firman Allah ayat 74 surat Al-Baqarah ini, yaitu berkaitan dengan kalimat maka kami keras, maka hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi sudah ada kata kesepakatan di antara mereka, maka mustahil huruf ataf ini bermakna syak atau ragu. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa huruf au dalam ayat ini bermakna sama dengan huruf waw, bermakna dan. Bentuk lengkapnya adalah seperti berikut. Fahiya kal hijarati wa asyaddu qaswah. Maka hati mereka keras seperti batu dan lebih keras lagi. Perihalnya samalah dengan makna yang terkandung dalam ayat Insan, Al-Insan, ayat 24 dalam surat Al-Insan, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Atau surat Al-Mursalat ayat 6, untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan. Dulur-dulur seiman, kata au, jadi maksud di sini dalam surat Al-Baqarah terdapat kalimat ayat yang 74 ini, au asyaddu qaswah. Jadi itu maksudnya adalah au di sini adalah ulama itu mengatakan huruf au dalam ayat ini bermakna artinya bahkan. Sehingga bentuk lengkapnya seperti berikut. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Nah, jadi maka hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi au di sini seolah-olah artinya bermakna bahkan. Padahal ini samalah pengertiannya dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 77 yang artinya tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan orang munafik, takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Jadi sini au asyadda khosyah. Au asyadda khosyah. Jadi au di sini artinya lebih bermakna bahkan, ya. Juga dalam surat 147 wa arsalnahu ila mi'ati aluf au yazidun. Jadi di sini kami utus dia kepada 100.000 bahkan lebih. Jadi au yazidun. Jadi kata au di sini bisa dimaknai dengan bahkan. Dulur-dulur seiman, ulama lainnya mengatakan bahwa makna au tadi adalah menurut aslinya yaitu maka hatinya keras seperti batu atau lebih keras lagi. Jadi bukan bahkan tapi atau, ya, dengan kata atau maknanya. Jadi au asyaddu qaswah atau lebih keras lagi. Jadi bukan bahkan. Daripada batu yang biasa kita lihat. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir. Ulama lain mengatakan bahwa ini maksud situ adalah untuk menyamarkan pengertian terhadap lawan bicara. Ya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan para ulama berpendapat bahwa Abul Aswad sama sekali tidak meragukan bahwa cinta kepada seorang yang telah dia sebut namanya itu dianggap sebagai jalan menuju ke arah hidayah. Tetapi dia ungkapkan hal tersebut secara menyamarkan terhadap lawan bicaranya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah disebutkan suatu riwayat dari Abul Aswad sendiri. Ketika dia mengatakan bait-bait syair, apakah engkau merasa ragu? Maka ia menjawab, sama sekali tidak, demi Allah. Kemudian ia membantahnya dengan membacakan firman Allah, yaitu ayat Saba ayat 24. Dan sesungguhnya kami atau kalian orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.
Dulur-dulur seiman, dapatlah dikatakan dengan kata lain bahwa orang yang diberitakan dalam hal ini berada dalam keraguan. Siapakah di antara mereka yang mendapat petunjuk dan siapa pula yang mendapat kesesatan? Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ayat ini adalah hati kalian tidaklah terlepas dari kedua permisalan tersebut. Ada kalanya keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari itu. Ibnu Jarir mengatakan berdasarkan takwil ini berarti makna yang dimaksud adalah bahwa sebagian dari hati mereka ada yang keras seperti batu, dan sebagian yang lain ada yang lebih keras lagi daripada batu. Jadi pendapat inilah yang dinilai kuat oleh Ibnu Jarir disertai pengarahan lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 17 yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, atau dalam ayat 19 surat Al-Baqarah, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, atau seperti surat An-Nur ayat 39, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana. Atau dalam surat An-Nur ayat 40, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Dengan kata lain, di antaranya ada seperti ini dan ada yang seperti itu. Dulu seiman, Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Burdawi meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ahmad dan seterusnya sampai ke Ali Ibnu Hafiz, dan menceritakan kami Ibrahim Ibnu Abdullah Ibnu Hakib dari Abdullah Ibnu Dinar, dan sampai ke Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Karena sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah akan mengakibatkan hati menjadi keras. Sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari Allah ialah orang yang berhati keras. Dulur-dulur seiman, Imam Tirmizi meriwayatkan pada hadis ini di dalam kitab Zuhdi, di dalam kitab Jami'-nya, dan Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abu Salj, murid Imam Ahmad, itu dengan lafaz yang sama, yang meriwayatkan pada jalur yang lain melalui Ibrahim Ibnu Abdullah sampai dengan Ibnu Hatib dengan lafaz yang sama. Sebenarnya mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib. Hal ini tidak diketahui jalurnya melalui jalur Ibrahim. Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis melalui Anas secara marfu, yaitu artinya ada 4 pekerti yang menyebabkan kecelakaan, yaitu kerasnya mata, ya, artinya maksudnya di sini tidak pernah menangis karena Allah, hati yang keras, panjang angan-angan, dan rakus terhadap keduniawian. Dulur-dulur seiman, sekian dulu penjelasan mengenai ayat 74 surat Al-Baqarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.